Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Saya dari kampus Universitas Satya Tera Bhinneka, prodi Bisnis Digital. Saya akan membahas tentang mempresentasikan hasil networking saya yang di sini di atas. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin. Nah, yang pertama yang saya akan bahas, poin pertama ialah radikalisme. Nah, apa sih itu radikalisme? Nah, radikalisme adalah paham ekstrim yang ingin mengubah sistem atau ideologi negara secara drastis dan cepat. Nah, biasanya ini dengan cara kekerasan, terus teror atau ancaman dan lain sebagainya. Nah, terorisme ini adalah bentuk nyatanya, yang dimana radikalisme yang menggunakan teror atau ancaman atau aksi kekerasan. Nah, untuk menakutkan warga negara atau menakutkan menimbulkan ketakutan massal. Nah, di sini ada contoh kasus nyata, yaitu bom Bali, ya teman-teman, bom Bali 2002, yang dimana aksi teror ini membuat banyak korban atau ratusan korban yang meninggal dunia gitu teman-teman. Warga di sana betul-betul sangat trauma, takut terjadinya hal tersebut lagi gitu. Nah, ini dampaknya menciptakan ketakutan massal, terus polarisasi sosial, melemahnya kepercayaan publik. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada poin kedua, yaitu korupsi dan dampaknya. Dimana kalian tahu apa itu korupsi? Nah, korupsi ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu. Biasanya ini bentuk korupsi ini biasanya politik uang dalam bentuk pemilu atau penggunaan anggaran tidak sesuai, korupsi atau itu dibilang korupsi proyek. Nah, contoh kasus nyatanya itu ada di kepala desa korupsi dana desa. Itu banyak ya terjadi di daerah-daerah. Itu bisa membuat dampak kemiskinan itu meningkat. Terus pendidikan dan kesehatan itu menjadi buruk dan menurunkan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Nah, dimana sudah kalian tahu korupsi ini sangat meningkat ya di negara kita Indonesia tersebut, ya Indonesia, yang dimana seharusnya itu untuk infrastruktur, yang dimana jalan itu masih jelek, masih belum bagus untuk kita lewati kan. Terus tapi karena adanya korupsi tersebut jadi menghambat infrastruktur yang seharusnya dibangun dengan baik, tapi disalahgunakan oleh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu sangat tidak ini ya teman-teman, tidak sangat merugikan sekali kalau misalnya korupsi terus meningkat di negara kita. Nah, poin ketiga itu ada hak, kewajiban, dan HAM, yang dimana hak asasi manusia, HAM, hak asasi manusia, yang dimana sesuatu yang wajib diberikan kepada setiap orang sejak lahir. Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara, dan HAM itu dasar manusia yang tidak boleh dilanggar, itu juga tidak bisa dicabut oleh siapapun. Nah, contoh hak asasi manusia ialah hidup layak, yang dimana pasal 28A hak untuk hidup. Yang kedua itu ada mendapatkan pendidikan, dan selanjutnya menyampaikan pendapat, hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, contoh kewajiban bagi warga negara, yang pertama itu membayar pajak, kalau di tepatnya. Yang kedua itu menaati hukum. Apa sih contohnya menaati hukum? Contohnya aja sederhana, kita sebagai warga negara menaati hukum apa sih? Contoh sederhananya ialah menaati tata rambu lalu lintas, yang dimana sudah pakai lalu lintas, yang dimana masih banyak saya melihat banyak orang yang masih menerobos lampu merah. Itu sangat berbahaya dan sangat merugikan orang lain, dan dampaknya pasti membuat kecelakaan. Nah, contoh kewajiban juga warga negara tapi yang masih kurang dikerjakan ialah membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak saya melihat orang-orang warga setempat masih banyak membuang sampah sembarangan
apalagi di sungai. Itu sangat merugikan juga, dampaknya juga bisa membuat lingkungan banjir, lingkungan tercemar, kotor, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita juga sebagai kewajiban kita warga negara, kita juga harus menaati itu semua gitu. Nah, contoh kasusnya tadi Hamid adalah Mursinah, yang dimana ia memperjuangkan hak dia. Dia seorang buruh tapi dia memperjuangkan hak dia, hak untuk kerja, tapi malah dibunuh, tapi tidak ada dapat keadilan. Nah, dari sini Ham juga mempunyai keadilan, padahal dia itu membela hak dia sendiri tapi malah dibunuh. Nah, dari sini bahwasanya belum ada pertanggungjawaban dari hak asasi manusia. Di sini berarti hak asasi manusia kita sebagai warga belum terlindungi, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada demokrasi dalam konteks Pancasila. Nah, yang dimana demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah kemanusiaan dan persatuan, yang dimana itu dipegang oleh tangan rakyat. Dimana ciri demokrasi ini biasanya keputusan diambil oleh lewat musyawarah atau rakyat dilibatkan secara aktif, bukan hanya saat pemilu, atau mengutamakan persatuan bukan kebebasan mutlak. Nah, contoh dalam kehidupan nyata demokrasi yang pertama ialah musyawarah RT atau RW soal bantuan sosial. Yang kedua, pemilu yang jujur dan adil. Dan yang ketiga itu demonstrasi yang menyampaikan aspirasi. Nah, yang dimana demokrasi ini kita artinya itu pemilu. Di sini kita demokrasi pemilu mencari pemimpin yang lebih baik gitu. Jadi kalau pemimpin kita tidak baik, maka mungkin warga pun juga terjerumus tidak baik gitu, karena pemimpinnya saja tidak baik. Nah, contohnya seperti ini. Pemilu. Saat pemilu mungkin kita dikasih sebuah batangan, contohnya itu beras. Nah, jadi contohnya gini, kalau kamu pilih orang ini, maka kamu akan dikasih beras. Nah, itu jangan terlalu dinormalisasikan dan jangan diteruskan di negara kita. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu apa visi misi mereka, apa yang mau dibuat oleh kedepannya nanti. Sebagai pemimpin kita juga tidak tahu gitu. Nah, jadi kita sebagai warga juga negara jangan mau terlalu mau mendapatkan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, sepertinya kita harus itu mencari pemimpin yang jauh lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada 4 pilar kebangsaan, yang dimana 4 pilar ini ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 NKRI, dan yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia, bangsa kita, dan kita menjadi sudah menjadi bagi kehidupan kita sehari-hari Pancasila itu. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yang mana ini konstitusi dasar negara. Nah, selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana Indonesia ini memiliki banyak beragam budaya, ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini juga sebagai semboyan bangsa Indonesia, yang dimana berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini apakah sudah banyak yang memegang Bhinneka Tunggal Ika atau melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika? Menurut pendapat saya belum sepenuhnya Bhinneka Tunggal Ika ini dijalankan. Kenapa? Karena saya banyak melihat di dunia nyata masih banyak orang yang kurangnya kemanusiaan atau berbeda-beda. Contohnya seperti misalnya A ini beda suku atau beda agama, yang B juga beda, jadi karena dia beda jadi dibedakan, jadi nggak ditemani atau dimusuhkan. Nah, seperti itu tidak boleh ya, tidak boleh menjelekkan agama orang lain, tidak boleh menghina agama lain. Nah, selanjutnya itu ada konstitusi dan pasal-pasal yang dimana pasal-pasal penting yaitu ada pasal 27 ayat 1, yang dimana persamaan di depan hukum, yang kedua 28A hak untuk hidup, dan pasal 28A ayat 4 negara wajib melindungi HAM, dan pasal 30 hak dan kewajiban bela negara. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.